Januarti. Ada Ibu Januarti. Sudah dilihat nggak Bu Januarti? Oke, sudah siap. Lanjut, Bu Lilik. Ya, mulai. Mohon izin untuk kami dari kelompok 3 mempresentasikan topik ketiga dengan tema berdamai dengan diri. Damai dimulai dari diri sendiri. Kami di kelompok 3 ada Bu Niken Yuniarti Rahayu, ada Bu Kurnia, ada Bu Narti, ada Bu Januarti, ada saya sendiri Lili Rahmawati, dan ada Pak Cendriano. Tujuan daripada pembelajaran ini, setelah mempelajari topik ini, siswa diharapkan mampu untuk satu, memahami konsep tentang ragam identitas diri, yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Pertanyaan pemantik, 1. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Mengapa muncul pertanyaan tersebut? Yang kedua, mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Yang ketiga, apa yang membuat Anda bangga terhadap diri sendiri? Aktivitas yang pertama, mengajak peserta didik untuk mengalami langsung melalui permainan potensi diri. Yang kedua, fasilitator akan menampilkan satu atau beberapa potensi peserta didik boleh bergerak dan berkelompok sesuai dengan potensi tersebut. Refleksi, peserta didik melakukan refleksi dari permainan potensi diri dengan cara yang pertama, potensi tiap manusia itu tidak sama. Yang kedua, setiap manusia mempunyai potensi yang menurut mereka paling penting. Contohnya, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa melukis, ada yang bisa memimpin, dan ada yang bisa menasehati. 4 konsep. Konsep yang pertama, setiap orang punya banyak potensi. Peserta didik menyimak video tentang ragam potensi. Mari kita lihat bersama video yang ada. Cara untuk menemukan bakat dan potensi diri. Apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Aku ini berbakat dalam bidang apa ya? Atau pekerjaan yang cocok buatku apa ya? Nah, jika kamu pernah menanyakan pertanyaan itu terhadap diri dan kamu belum mendapatkan jawabannya, berarti kamu perlu mengetahui tentang jenis kecerdasannya. Teman-teman, ketika seseorang menyebutkan orang yang cerdas, maka bayangan dalam pikiran kebanyakan orang adalah dia yang selalu mendapat nilai bagus dan selalu juara pertama di kelas. Ada juga yang berpikir bahwa orang cerdas adalah dia yang bisa merancang peristiwa seperti Bapak Habibie atau orang yang pandai fisika seperti halnya Albert Einstein. Pertanyaannya adalah, apakah itu semua salah? Tidak juga. Hanya saja itu hanya sebagian dari 8 jenis kecerdasan manusia menurut Howard Gardner. Dan di video ini saya akan membahas satu persatu dari 8 tipe kecerdasan. Pastikan untuk mengklik subscribe yang ada di bawah jika Anda menyukai konten-konten seperti ini. Mari kita mulai. 1. Kecerdasan linguistik. Apakah kamu termasuk orang yang suka merangkai kata, pandai berpidato, lancar menjadi MC, lihai berdebat atau menulis, dan selalu bisa meyakinkan orang lain dengan kata-kata yang kamu ucapkan? Jika hal itu benar, berarti kemungkinan kecerdasan yang kamu miliki adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah kata ini pada umumnya mampu meyakinkan orang lain dan berargumentasi dengan baik. Mereka pandai menghibur, senang bermain dengan kata-kata, suka membumbui percakapan dengan hal-hal menarik yang baru saja ia baca atau dengar, menyukai membaca, menulis, dan berdiskusi,
dan mampu mengungkapkan keinginannya dengan cara yang tepat, jelas, dan singkat. Jika kamu termasuk orang yang memiliki tipe kecerdasan ini, maka pekerjaan yang sangat cocok untuk kamu tentu saja adalah pekerjaan yang melibatkan komunikasi, seperti penjual, pengacara, penulis, wartawan, penyair, presenter, dan lain sebagainya. 2. Kecerdasan matematis atau logika. Apakah kamu orang yang memiliki kemampuan merancang rencana dan suatu hal yang baik, pandai menyelesaikan masalah dengan penyelesaian yang logis, atau mampu melakukan perhitungan dengan sangat cepat? Jika jawabannya ya, maka tipe kecerdasan yang kau miliki adalah kecerdasan matematis atau logika. Kecerdasan logika matematik ialah kemampuan seorang dalam menentukan. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi dengan urutan yang logis atau masuk akal. Tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Orang dengan kecerdasan ini selalu berpikir rasional dan mampu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi secara logis. Mereka juga mampu memahami argumen lawan secara logis dan memecahkan masalah dengan matematis menggunakan kecerdasan logika. Dalam penelitian, kecerdasan ini digunakan untuk hipotesa sebelum dilakukan uji coba. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan berhitung, mengkuantifikasi suatu hal, membuat hipotesis, dan membuktikannya lewat nalar ilmiah. Kecerdasan inilah yang sering kita lihat sehari-hari di sekolah atau kampus. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan matematis diantaranya adalah senang bekerja dengan angka, senang menyiapkan jadwal perjalanan secara terperinci, dan senang dengan permainan puzzle atau sesuatu yang membutuhkan kemampuan berpikir logis dan statis seperti catur. Jika kamu merasa memiliki kecerdasan ini, maka pekerjaan yang cocok untuk kamu adalah ilmuwan, akuntan, programmer, arsitek, dan masih banyak lagi. Karena semua pekerjaan yang membutuhkan logika, maka hal itu kamu sangat butuh di dalam. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial. Apakah kamu memiliki kemampuan mengamati objek-objek di sekitar kamu secara cermat dan akurat? Apakah terhadap keindahan-keindahan yang dapat ditangkap mata? Atau mampu membuat desain identitas kamu dalam bentuk gambar yang baik? Jika semua atau salah satu yang saya tanyakan menjawab ya, maka selamat. Berarti kamu memiliki kecerdasan spasial atau picture smart. Kecerdasan visual dan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati visual dan spasial secara akurat atau tepat. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, timbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Kecerdasan ini membuat kita sanggup memperhitungkan jarak, volume, bentuk, detail, pola, warna, dan ciri-ciri fisik dari sebuah objek. Makin cerdas kemampuan spasial seseorang, maka semakin akurat kemampuannya dalam menyusun sebuah bentuk. Misalnya, bentuk peta, maket bangunan, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kecerdasan ini memiliki tingkat kecerdasan yang mengacu pada gambar, ruang, bentuk, dan tanpa gambaran perasaan. Orang dengan kemampuan ini dapat merekam apa yang dilihatnya dan ingat dengan jelas gambaran aslinya. Mereka juga mampu menggambarkan secara nyata visual yang ada di gambaran mereka. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan melukis, fotografi, arsitek, desain, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spasial, yakni menikmati lukisan dan patung, memiliki cita rasa yang baik akan warna, dan cenderung menyukai pencatatan secara visual dan menggunakan kamera. Pekerjaan yang cocok untuk kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, pelukis, pilot, ilustrator, komikus, atau insinyur. Konsep. Satu, mungkin kita mempunyai perbedaan potensi dengan seseorang. Yang kedua, ada potensi yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga potensi yang bisa kita bangun, kita ciptakan, dan diubah. Dan yang ketiga, ada potensi yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan potensi tersebut, maka kita tetap merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Konsep yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Peserta didik menyimak video tentang standar.
tingkat Yuni lebih nyaman dan segar. Selalu barakat. Hidup sehat, yakin barakat. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ada gangguan sedikit ya, ternyata suaranya hilang dari channel YouTube-nya. Konsep yang ketiga, gunakan standar diri sendiri. Yang poin pertama, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Konsep yang ketiga, welas asih pada diri. 3 poin, menciptakan diri sendiri. 3 komponen dari mencintai diri sendiri. Yang pertama, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Dan yang ketiga, keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk hidup dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Aplikasi. Yang pertama, tindakan konkret.
peserta didik membuat tindakan konkret dari konsep welas asih pada diri dengan cara mengucapkan terima kasih dan memberi penghargaan pada dirinya sendiri dan teman dekatnya. Yang kedua, galeri diri. Peserta didik melakukan eksplorasi diri dari topik berdamai dengan diri melalui gambar dan beberapa dari mereka mempresentasikan potensi diri mereka secara berurutan. Galeri diri yang mereka gambar di buku tulis bisa dilihat oleh peserta lain dan bisa saling berkomentar. Evaluasi dan penutup. Yang pertama, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengambil intisari atau pesan baik dari topik 3 berdamai dengan diri. Yang kedua, topik 3 ini membawa kita pada fakta bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai perbedaan potensi diri. Kita juga belajar bahwa semakin kita berbeda, maka semakin membuat kita jauh dari percaya diri. Terima kasih. Baik, Demikian Bu. presentasi.